Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Teman-teman, kali ini saya mau bikin video tentang pekerjaan saya atau usaha saya di Rimbo Bujang, yaitu daerah eks-transmigrasi di Kabupaten Tebu, Jambi ya. Kemarin ada beberapa temen yang minta Mas dieksplor usahanya gitu ya. Ya oke, kebetulan juga ini mau keluar-keluar juga agak payah gitu kan, harus berbagi waktu untuk pekerjaan dan bikin video. Jadi ya sudah, hari ini saya mau bikin video untuk pekerjaan atau usaha kami. Jadi sekaligus saya kerja, sekaligus bikin video begitu ya. Ya hitung-hitung biar kita tambah kenal begitu. Atau barangkali teman-teman yang di luar Rimbo Bujang suatu saat bisa mampir ke Rimbo Bujang, nah bolehlah mampir di warung kami begitu. Ya jadi usaha kami itu adalah warung mie ayam dan bakso. Dan es juga begitu. Oke, jadi ini warung kami, tapi ini belum buka gerobaknya. Oke ya, sedikit awal mula usaha kami membuka warung bakso ini ya cukup panjang teman-teman. Kebetulan kami itu menempati satu rumah, itu adalah rumah dari neneknya istri saya. Nah kebetulan rumah itu di samping pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin. Nah ini dia, jadi mepet, betul-betul mepet di sampingnya. Dulunya sebelum kami buka warung yang ini, itu dulu di rumahnya di agak belakang situ sana. Nah dulu tuh kami cuma jualan pertamanya es cappuccino cincau gitu. Udah gitu berkembang, kita jualan bakso juga, bakso tapi yang itu yang 5.000-an pakai gelas gitu. Targetnya waktu itu ya santri gitu, santri pondok pesantren. Kalau jualan targetnya umum, rumah saya tuh agak masuk ke dalam gitu, jadi susah. Nah alhamdulillah sampai ke depan sini itu masih tanah punya mertua ini. Oke, jadi akhirnya kami coba rubah jualannya ke depan dan akhirnya jadilah warung ini. Oke, jadi sekarang targetnya adalah masyarakat umum dan wali santri. Dan ya saya merasa bersyukur bisa tinggal di samping pondok pesantren, karena kita tinggal di samping pondok pesantren itu pasti ada celah yang bisa kita manfaatkan, yaitu salah satunya untuk jualan. Karena yang namanya pondok pesantren itu pasti kan akan selalu banyak orang datang mengunjungi pondok pesantren, ya minimal wali santri ya. Wali santri itu kalau sekarang setidaknya sebulan sekali itu mereka mengunjungi anaknya ya kan. Udah gitu nanti ada acara-acara yang lain, misalnya ya pertemuan apa begitu, atau acara khataman, akan selalu ada acara-acara itu. Jadi saya menangkap peluang itu, saya jualan bakso. Tetapi sebelumnya saya sebenarnya nggak terpikir ke sana. Jadi gimana ya cerita awalnya? Sebenarnya saya tuh sempat mau pulang ke Jogja, mau tinggal di sana. Nah saya belajar bikin bakso, khususnya mie ayam itu ke namanya Pak Gito. Beliau udah sangat senior di sini, sudah sangat terkenal. Bakso mie ayam Bu Gito itu terkenal sekali di sini. Saya mau belajar ke sana itu awalnya tidak untuk buka usaha di sini, tetapi di Jogja, karena ibu saya di Jogja itu, simbok saya di Jogja itu sendirian. Maunya saya itu di sana, tinggal di sana, buka usaha di sana. Tapi ternyata saya udah belajar tempat Pak Gito atau Bu Gito. Udah gitu saya balik ke Jogja. Di sana ada beberapa bulan.
Istri saya kan nggak langsung saya bawa ke sana, masih di sini. Ternyata sakit gitu. Akhirnya saya balik ke sini. Terus ya gitulah, akhirnya agak repot juga. Ya sudah, saya sementara tinggal dulu di sini. Terus ya sebenarnya saya nggak enak sih buka usaha bakso di sini karena saya belajarnya sama Pak Gito yang tidak jauh dari saya gitu. Tetapi waktu itu saya dikasih kabar sama om saya, ada seorang pengusaha bakso yang sudah terkenal itu mau cari tempat buka usaha bakso di lingkungan pondok ini gitu loh. Jadi ya saya pikir sih daripada orang luar usahanya bakso dan saya sudah punya ilmunya, ya sudah saya aja duluan yang buka gitu kan. Itu jadi ya sudah, saya buka warung ini. Nggak punya duit, kebetulan ada om tuh yang baik hati, saya dipinjami sertifikat, pinjam uang ke bank, jadilah itu. Dan alhamdulillah sudah jalan 1 tahun teman-teman. Ya awalnya sih sebenarnya saya agak nggak begitu pede ya kalau urusan masakan itu, karena tidak ada pengalaman untuk kuliner ini. Cuma saya terinspirasi dari tetangga dulu di kampung halaman sana. Ada tuh yang beliau itu jualan mie ayam sejak saya kecil sampai sekarang. Dulu zaman itu satu mangkok masih harganya Rp600 satu mangkok. Banyak yang bilang itu tuh nggak enak gitu. Tetapi sampai sekarang masih bertahan, dan sampai sekarang orang juga bilang masih bilang nggak enak gitu. Tetapi yang bilang nggak enak pun ternyata jajan juga di sana gitu. Jadi saya pikir berjalannya usaha, laris atau enggaknya usaha itu tidak hanya dipengaruhi oleh enak nggak enaknya. Ya enak itu penting, tetapi dia bukan satu-satunya syarat untuk bisa menjalankan usaha kuliner. Yang penting ya sudahlah, pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin, seenak mungkin. Itu penilaian orang ya terserah mereka, mau beli silahkan, nggak beli ya silahkan, yang penting kita sudah usaha maksimal dan bertahan terus. Nah itulah yang saya pegang gitu. Dan ya alhamdulillah udah berjalan setahun, ya alhamdulillah cukuplah untuk menutup kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ya sorry ya agak panjang lebar ini biar ini ya biar penuh ceritanya, jadi detail gitu ya. Oke, jadi setiap pagi kegiatan saya itu pagi saya ke pasar. Nah ini mau ke pasar ini nanti. Hari ini giling bakso. Jadi bakso kami itu ada 2 macam, bakso ayam sama bakso sapi. Hari ini jadwalnya giling bakso ayam. Oke, terus nanti beli mie dan lain sebagainya. Nah sementara saya ke pasar, istri saya itu nyiapin di rumah, di warung, bersihin, nyuci, ya, nyapu lantai, bersihin semuanya lah. Pokoknya nyiapin warung gitu. Nanti saya pulang udah tinggal buka dan sampai malam. Oke, ya udah kalau gitu kita ke pasar dulu. Ya oke teman-teman, saat ini saya sudah sampai di Pasar Sarinah, pasar terbesar di Rimbo Bujang. Yang pertama kali saya beli adalah mie untuk mie ayam teman-teman. Jadi untuk mie ayam tuh kami mie-nya nggak pernah produksi sendiri, melainkan beli di pasar. Ini adalah penjual mie langganan saya yang saya pikir sangat laris. Dan hari ini saya beli 2 kg saja karena masih punya stok di rumah itu sekitar sekilo. Jadi kalau sehari habis 3 kilo tuh bagi kami sudah alhamdulillah. Itu bisa jadi sekitar 36 porsi. Kami jual satu porsinya itu 10.000. Jadi kalau habis semua omsetnya sekitar Rp360.000. Berikutnya saya pesan daging ayam teman-teman. Ya daging ayam ini untuk tumis ayam, dan hari ini kita mau bikin bakso ayam, jadi pesen daging ayam untuk kita giling nanti. Tetapi kalau nunggu kelamaan, karena saya tuh minta dagingnya tuh dipisahin sama tulangnya.
Jadi sambil menunggu itu selesai, kita tinggal dulu belanja yang lain di tempat yang lain. Nah, ini dia saya beli tulang sapi bagian kaki di sini. Kenapa tulang kaki? Karena di dalamnya ada sum-sumnya. Jadi nanti kita campurin atau kita masukkan ke dalam kuah bakso itu, katanya sih aromanya lebih wangi dan rasanya juga lebih sedap begitu. Kemudian saya juga beli daging tetelan teman-teman, itu kita campurkan nanti ke bakso ayam. Jadi kita bikin bakso ayam tapi kita campurin juga dengan tetelan sapi biar rasanya lebih enak dan teksturnya juga lebih pas. Berikutnya beli tepung untuk bakso. Jadi untuk tepung bakso itu saya nggak pernah meracik sendiri, tapi saya beli yang sudah jadi. Satu bungkus itu 250 gram itu dicampurkan ke 1 kilogram daging, dan itu udah lengkap sama bumbu ya, jadi nggak perlu ditambahin lagi, itu sebenarnya sudah enak. Tetapi saya biasanya tetap tambahin bawang goreng, cuma dari rumah, karena kalau beli di pasar tuh nggak ada, maksudnya ada tapi itu udah diiris tipis kering gitu. Nah, saya itu maunya bawang putih atau bawang merahnya itu utuh digoreng layu begitu. Terus dicampurin, ditambahin merica lagi. Oke, jadi biar lebih lebih enak gitu. Ya, selesai dari sini kita langsung bawa ke tempat penggilingan bakso yang nggak jauh dari sini. Oke, tadi daging ayamnya sudah saya bawa dulu, udah saya taruh di sana ya. Ya, ini penggilingan bakso punya Pak Min yang saya pikir sih paling laris, paling rame di sini. Oke, ini dia daging ayamnya, kita cuci dulu sampai bersih sebelum digiling. Dan ini dia bawang merah dan bawang putih goreng yang saya bawa dari rumah. Kemudian ya kita harus sabar mengantri. Ya, ini punya saya sudah digiling, udah di mix sama tepungnya. Oke, udah selesai, masukin ke dalam kantong plastik. Kalau orang Jawa bilang itu plastik kresek, kalau orang sini bilang asoy. Ya, tinggal bayar nih sama bos. Oke, sama beli 2 kg bahan untuk kerupuk pangsit ini. Kerupuk pangsit itu bahannya 1 kilonya Rp13.000, sama dengan harga 1 kg mie untuk mie ayam. Dan itu bahannya sama, cuma kalau mie itu bikin kecil-kecil. Nah, kalau yang untuk pangsit ini lembaran begitu ya. Oke, sudah selesai. Oh ya, untuk harga ongkos giling itu 1 kilogramnya Rp8.000 teman-teman. Jadi kalau 5 kilo ya 40-an ribu. Dan waktunya kita pulang. Tadi yang lain sudah kita beli kecuali tahu pong yang nggak ada. Ya, penjualnya masih pada lebaran kayaknya. Tahu pong tuh biasanya untuk topping teman-teman, kita iris-iris kita jadiin topping bakso biar rasanya tuh lebih bervariasi begitu. Oke, waktunya buka warung. Masih pakai kayu teman-teman ya. Mau dikasih folding gate kok belum mampu nih, karena masih butuh biaya sekitar 4 juta rupiah untuk beli folding gate-nya. Ya sudah, sabar saja. Ya, ini istri saya sedang menyiapkan kompor dan terlihat di situ ada gerobak lengkap dengan rodanya ya. Ya, kemarin ada yang nanya, Mas itu kan jualannya di situ saja, nggak keliling, kenapa sih harus pakai gerobak lengkap dengan rodanya lagi? Ya, teman-teman, mungkin lebih ke kepuasan batin saya saja kali ya. Tetapi ya ada tujuan lain sih. Yang pertama, untuk menghalangi pandangan dari luar biar nggak terlalu kelihatan yang ada di dalam gitu. Kemudian saya tuh berharap orang yang melihat gerobak ini itu akan lebih mudah mengenali bahwa ini adalah penjual bakso, karena gerobaknya itu memang khas banget, gerobak bakso ya. Untuk warna biru ya kebetulan memang
gerobak bakso itu rata-rata warnanya biru teman-teman, biru putih begitu. Ya sebenarnya sih itu cuma kebiasaan aja kali ya. Tapi ya karena saya terbiasa melihat warnanya biru, kalau saya cat yang lain tuh rasanya kok kurang bakso gitu. Jadi ya sudah, saya ikut-ikutan saya cat biru, biru putih begitu. Sama dengan warungnya ya. Oke, dan dengan gerobak ini saya juga berharap orang akan punya kesan bahwa jualan kami itu terjangkau harganya. Jadi orang akan berpikir, oh harganya ya kurang lebih samalah dengan penjual bakso keliling dengan gerobak begitu. Karena kalau penjual bakso keliling dengan gerobak itu kan lebih identik ke harga yang terjangkau. Ya kemudian ini adalah yang es ya. Kami juga jualan es cappuccino cincau dan es campur. Seperti ini desain warung kami. Jadi ada ventilasi mengelilingi warung dengan jari-jari vertikal ya. Ini juga ada tujuan yang sama dengan gerobak tadi, itu menghalangi pandangan dari luar ke dalam. Ya ini saya mengukur dari saya sendiri teman-teman, meskipun ya cara pandang orang beda-beda. Jadi saya itu kalau jajan di tempat yang terlalu terbuka, orang bisa melihat leluasa ke dalam, itu saya nggak terlalu suka, malu gitu. Apalagi nanti ada tetangga yang lewat gitu. Tetapi saya juga nggak suka kalau tempat itu terlalu tertutup, jadi pandangan kita terbatas di dalam ruangan itu rasanya bagi saya itu kurang nyaman. Pengennya itu bisa melihat suasana di luar warung begitu. Nah, jadi saya punya pengalaman kerja di percetakan, dulu pernah bikin satu stiker, kalau nggak salah sih namanya one way gitu ya. Jadi stiker ada gambarnya, tapi ada lubang-lubang kecilnya, itu biasanya ditempelin di kaca bening. Orang yang di dalam itu bisa melihat keluar leluasa, tapi orang yang di luar itu kesulitan untuk melihat ke dalam karena konsentrasinya terpecah oleh gambar itu, kemudian juga lubang-lubang yang kecil. Jadi dengan ventilasi mengelilingi warung dengan jari-jari vertikal itu ya sama tujuannya seperti itu. Dan alhamdulillah terbukti fungsinya sama. Orang di luar nggak bisa melihat ke dalam, orang dalam leluasa melihat di luar warung. Ya kira-kira begitu teman-teman. Kemudian untuk nama Banyu Mili itu ya merupakan doa kami. Jadi kami itu berharap rezeki kami melalui warung ini, melalui usaha ini itu banyak seperti air yang mengalir terus begitu, lancar lah intinya begitu ya. Kemudian juga punya makna bahwa air mengalir itu adalah lambang dari usaha yang pantang menyerah, tidak akan pernah mentok begitu. Jadi meski ada banyak rintangan, ada hambatan di depan, tapi akan selalu berusaha untuk mencari celah untuk bisa tetap mengalir. Ya itu seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Tetapi bukan makna yang negatif yang seolah-olah hanya bisa mengalir mengikuti arus, itu bukan. Melainkan kamilah arus itu, kamilah airnya itu, begitu. Terus ada satu lagi teman-teman, itu kaitannya dengan usaha ini. Ada beberapa teman tuh yang buka usaha itu tutup gitu. Karena nggak bisa bertahan karena sepi dan lain sebagainya. Dan dari mereka itu saya tangkap ada beberapa hal yang membuat mereka kendor tuh gini. Jadi ada semacam praduga yang menurut saya itu tidak perlu, tidak penting sih bagi saya itu. Jadi mereka cerita bahwa wah saya itu kalau usaha itu selalu diganggu orang dengan cara halus, persaingan tidak sehat dan lain sebagainya. Ya padahal sebenarnya saya yakin mereka itu tidak bisa membuktikan itu gitu. Jadi kalau bagi saya ya yang penting kita berpikiran positif saja, berusaha semaksimal mungkin, karena kan kewajiban kita hanya berusaha, kemudian berdoa, udah gitu ya udah kita pasrah aja sama yang ngasih rezeki gitu kan. Kalau misalnya memang ada yang ganggu dan lain sebagainya, ya itu urusan dia sama yang kuasa ya kan, yang penting kita nggak ganggu mereka gitu. Jadi kalau saya kok malah justru curiga
Jangan-jangan karena pikiran kita sendiri itu tadi, itulah yang membuat kita itu nggak bersemangat untuk berusaha. Karena seolah-olah jadi berpikir mau berusaha seperti apapun, ujung-ujungnya ya nanti gagal, nggak akan berhasil. Kenapa? Karena pasti diganggu orang lain. Ya kan repot kalau gitu. Jadi gimana kita mau berhasil? Kita udah punya pemikiran bahwa kita tidak akan berhasil. Oke teman-teman, ya itu tadi warung kami, warung es dan mie, bakso, mie ayam, es, dan lain sebagainya, Banyu Mili, yang beralamat di Jalan Meranti Timur, Unit 6, Rimbu Bujang, Tebu, Jambi. Buat teman-teman yang di luar Rimbu Bujang, kalau suatu saat ke Rimbu Bujang, jangan lupa mampir ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.